Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Di video kali ini kita akan mempelajari materi matematika yaitu persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV. Nah, bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal konsep persamaan linier satu variabel. Simak terus videonya ya. Oke, coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, apakah benar? Jakarta itu merupakan ibu kota dari negara Indonesia? Iya, benar. Maka kalimat ini bernilai benar. Oke, selanjutnya, 3 merupakan bilangan genap. Kita tahu bahwa 3 itu merupakan bilangan ganjil. Maka pernyataan ini bernilai salah. Kemudian, 100 dikurang M sama dengan 1. Kalian tahu nilai M-nya berapa? Tidak tahu kan? Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa mengetahui pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Kemudian, 100 dikurang 1 sama dengan 99. Benar? Kemudian, Y merupakan bilangan ganjil kurang dari 7. Nah, sama seperti yang sebelumnya, itu Y-nya tidak kita ketahui, maka kita tidak bisa tahu pernyataan tersebut benar atau salah. Kemudian, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Pernyataan bernilai benar. Kemudian, 8 dikurang 5 sama dengan 4. Yang kita tahu, 8 dikurang 5 adalah 3. Maka pernyataan tersebut salah. Selanjutnya, X ditambah 7 sama dengan 9. Karena nilai X-nya kita belum ketahui, maka kita tidak bisa tahu kalimat tersebut benar atau salah. Yang selanjutnya, 2X dikurang 5 sama dengan 3. Kita tidak tahu juga bernilai benar atau salah karena X-nya belum diketahui. Pada materi ini, kita juga akan mengenal kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Bisa bernilai benar saja, salah saja, tetapi tidak bisa keduanya. Contoh, yang pertama, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, kalimat ini bernilai benar. Kemudian, 3 merupakan bilangan genap. Tentu saja kalimat ini bernilai salah. Termasuk contoh dari kalimat tertutup, karena dia bernilai salah saja. Kemudian, 100 dikurang 1 sama dengan 99. Nah, kalimat ini bernilai benar, maka termasuk kalimat tertutup. Selanjutnya, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kalimat bernilai benar, kemudian 8 dikurang 5 sama dengan 4, kalimat bernilai salah. Nah, itu semua merupakan contoh dari kalimat tertutup, yaitu bernilai benar saja atau salah saja. Tidak bisa keduanya. Ini kalimat terbuka. Berbeda dengan kalimat tertutup, kalimat terbuka ini merupakan kalimat yang belum dapat dipastikan nilai kebenarannya. Jadi kita tidak tahu secara pasti kalimat tersebut bernilai benar atau salah. Contohnya, yang pertama, 2 dikurang N sama dengan 0. Nah, karena kita tidak tahu nilai N-nya ini berapa, maka kita tidak bisa memastikan kalimat tersebut benar atau salah. 100 dikurang M sama dengan 1. M-nya tidak kita ketahui, maka kita tidak tahu nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Selanjutnya, Y merupakan bilangan ganjil kurang dari 7. Sama juga, Y-nya tidak kita ketahui bilangan berapa, sehingga ini merupakan contoh kalimat terbuka. Kemudian, X ditambah 7 sama dengan 9. Karena X-nya masih rahasia, jadi masih termasuk kalimat terbuka. 2X dikurang 5 sama dengan 3 juga merupakan kalimat terbuka. Dari beberapa contoh kalimat terbuka tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat terbuka jika ada nilai yang belum diketahui
dan biasanya dinyatakan dalam bentuk variabel. Nah, sekarang giliran kalian untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. 16 adalah 2/3 dari 24. Dari pernyataan ini, 2/3 itu kita kalikan dengan 24. Kemudian 3 sama 24-nya bisa kita coret. 3 dibagi 3 menghasilkan 1, 24 dibagi 3 hasilnya 8. Kemudian 2 dikali 8 sama dengan 16, sehingga pernyataan bernilai benar. Soal yang kedua, terdapat 300 detik dalam 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 1 jam sama dengan 60 dikali 60 detik sama dengan 3600 detik. Jadi, pernyataan tersebut bernilai salah. Soal yang ketiga, 8 adalah faktor dari 12. Masih ingat kan bagaimana cara mencari faktor dari suatu bilangan? Yaitu kita kalikan dua bilangan yang menghasilkan 12, yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, apakah 8 termasuk dari faktor 12? Tidak. Jadi, 8 bukan faktor dari 12. Pernyataan bernilai salah. Soal yang keempat, 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Oke, masih ingatkah kalian apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima merupakan bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat ya, bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka 2 merupakan bilangan prima terkecil. Dan 2 juga merupakan bilangan genap. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Soal yang kelima, diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Nah, mari kita ingat kembali bahwa diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan satu sudut persegi panjang dengan sudut di seberangnya. Nah, kita lihat di sini ada persegi panjang ABCD. Maka diagonal itu adalah garis lurus dari sudut A ke sudut C dan sudut B ke sudut D. Nah, itu adalah diagonal yang pertama. Kemudian, tarik garis lagi dari sudut A ke C, menghasilkan diagonal yang kedua. Nah, apakah diagonal tersebut berpotongan tegak lurus? Tidak. Maka pernyataan tersebut salah. Soal yang keenam, 2 dikurang 3 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 2. Kita operasikan 2 dikurang 3 menghasilkan negatif 1. Kemudian ditambah 5 dikurang 4 menghasilkan 1. Kemudian negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka pernyataan tersebut salah. Selanjutnya, menentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama, P adalah bilangan ganjil, di mana P merupakan anggota himpunan 1, 2, 3, sampai dengan 10. Nah, bilangan berapa yang dapat menggantikan P sehingga pernyataan bernilai benar? Pengganti P agar pernyataan bernilai benar ialah bilangan yang ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk himpunan penyelesaiannya dituliskan kembali dengan diapit oleh kurung kurawal.
Soal yang kedua, 2x dikurang 5 sama dengan 3. Dengan x merupakan anggota himpunan bilangan asli. Ingat ya bahwa bilangan asli adalah dimulai dari bilangan 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka pengganti x agar pernyataan bernilai benar adalah 4. Coba kita masukkan nilai 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya adalah 4. Diapit dengan menggunakan kurung kurawal. Soal berikutnya, 5x ditambah 2 sama dengan 9. Dengan x merupakan anggota himpunan bilangan asli. Di sini kita cari bilangan berapa ya ketika kita masukkan ke x, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar, yaitu menghasilkan 9. Tetapi tidak ada pengganti x pada pernyataan 5x ditambah 2 sama dengan 9 yang bernilai benar. Tidak ada bilangan yang ketika dimasukkan ke 5x dan ditambah dengan 2 menghasilkan 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Sekarang, mari kita simpulkan apa itu persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Dari beberapa persamaan berikut, mari kita tentukan manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel dan mana yang bukan. Yang pertama, 2x dikurang 4 sama dengan 8. Ya, ini merupakan persamaan linier satu variabel. Variabelnya 2 dan berpangkat 1. Kemudian yang kedua, negatif 4 ditambah 3s sama dengan 24. Variabelnya ada 1 yaitu s dan berpangkat 1. Maka ini merupakan persamaan linier. Yang ketiga, 3 dikali dalam kurung u dikurang 1 sama dengan u dikurang 1. Nah, ini juga termasuk persamaan linier. Variabelnya 1 yaitu u dan berpangkat 1. Yang keempat, x kuadrat ditambah y dikurang 3 sama dengan 5. Nah, di sini kita lihat variabelnya 2 yaitu x dan y. Kemudian variabel x memiliki pangkat lebih dari 1 yaitu 2. Maka ini bukan merupakan persamaan linier, namun persamaan kuadrat dengan 2 variabel. Yang kelima, 100 dikurang 2y sama dengan 20. Ya, ini merupakan persamaan linier karena hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Kemudian yang keenam, 7a dikurang b sama dengan 3. Ya, ini merupakan persamaan linier tetapi memiliki 2 variabel. Maka bukan termasuk persamaan linier satu variabel. Sekarang kita akan menentukan persamaan linier dari kalimat yang diberikan. Jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Kata kunci pada kalimat ini yaitu jumlah. Maka bilangan n dan 7 itu kita jumlahkan. N ditambah 7 sama dengan 15. Selanjutnya, yang kedua, hasil kali bilangan G dan 5 sama dengan 30. Artinya bilangan G dan 5 itu kita kalikan, sehingga kita dapatkan 5G sama dengan 30. Yang ketiga, keliling segitiga sama sisi adalah 16. Di mana kita ketahui bahwa segitiga memiliki 3 sisi. Maka kelilingnya adalah menjumlahkan panjang sisi ketiga sisi tersebut. Maka sisi ditambah sisi tambah sisi, yaitu 3s sama dengan 16. Selanjutnya, coba perhatikan cerita berikut ini. Untuk membeli majalah, Mahesa dan Nehan mengumpulkan uang jajan mereka.
Uang yang dimiliki Mahesa adalah 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka adalah 47.000. Tuliskanlah persamaan linier untuk menentukan jumlah uang Mahesa dan Nehan. Yang pertama, kita misalkan uang Mahesa dengan X. Kemudian uang Nehan kita misalkan dengan Y. Maka kita jumlahkan uang mereka, yaitu uang Mahesa ditambah uang Nehan. Uang Mahesa tadi yaitu X, kemudian uang Nehan Y, maka X ditambah Y sama dengan 47.000. Nah, uang Mahesa tadi sudah kita ketahui 28.000, maka X-nya kita gantikan dengan 28.000. Sehingga kita dapatkan persamaannya, yaitu 28.000 ditambah Y sama dengan 47.000. Soal yang kedua, manusia dewasa pada umumnya bernapas sekitar 24.000 kali dalam sehari. Tuliskan persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan berapa kali manusia bernapas dalam 1 menit. Oke, mari kita selesaikan. Bernapas dalam sehari sama dengan 24.000 kali. Kemudian 1 hari itu ada 24 jam. 1 jamnya 60 menit, maka kita kalikan 24 dikali 60 menit sama dengan 1440 menit. Kemudian kita misalkan bernapas dalam 1 menit sama dengan X. Maka X dikali 1440 sama dengan 24.000. Atau sederhananya kita dapat menuliskan persamaannya sebagai berikut, yaitu 1440X sama dengan 24.000. Oke, demikianlah pembahasan kita pada materi persamaan linier satu variabel part 1. Sampai ketemu di part 2. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.